إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, dan Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang kita berharap dengan kehadiran kita di sini kita membersihkan hati-hati kita memperbaiki keadaan kita, dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam menjanjikan tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan juga saling mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita merasa gundah gulana, maka datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian itu adalah upaya untuk menenangkan jiwa. Wa ghasyatuhumur rahmah, dan Allah akan naungi mereka dengan rahmat. Kalau kita ingin mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, maka ada di majelis ilmu. Wa hafathumul malaikah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malaikat-malaikat itu menaungi orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah Subhanahu wa taala puji mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Maka bersyukurlah kita atas nikmat yang besar ini, yaitu nikmat diberikan taufik untuk datang dan duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas as-sunnah hingga akhir hayat kita dengan sebab istiqomahnya kita mendatangi majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membicarakan surat Al-Fajr, surat yang ke-89, dan kita masuk pada ayat yang ke-15 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Yang tafsirnya, fa'amma, adapun manusia, al-insanu, ya, fa'ammal insanu, adapun manusia, famin tab'ihi, maka di antara tabiatnya, annahu, sesungguhnya dia itu idzahtabarahu rabbuhu wa akramahu, apabila Tuhannya menguji dia dan memuliakan dia, wa an'ama alaihi bil mal, dan Allah karuniakan kepadanya harta, wal aulad, dan anak-anak, wal jah, dan kedudukan, dhanna anna dzalika likaramatin lahu 'indallahi. Manusia itu umumnya akan menganggap
itu karena dia itu mulia di sisi Allah. Allah memuliakan dia. Fayaqul, atas dia mengatakan, Rabbi akramani, Tuhanku telah memuliakanku listihqaqi liikramihi, dikarenakan aku memang berhak untuk mendapatkan pemuliaan dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu tabiatnya seperti ini. Ini tabiat bagus atau tidak bagus? Tidak bagus. Jadi memang manusia itu punya tabiat, kita ini punya tabiat. Tabiat itu bawaan lahir. Ya, bawaan lahir. Dari sononya Allah menciptakan manusia itu seperti ini keadaannya. Kalau Allah berikan nikmat, Allah berikan kesejahteraan, Allah berikan kedudukan, harta, maka langsung manusia itu menganggap Allah sayang sama saya. Tuhanku memuliakan aku. Ini anggapan yang tidak tepat, nanti akan disebutkan sebabnya. Kalau kita lihat yang ada di dalam Al-Quran di ayat-ayat yang lain tentang anggapan tentang manusia, tabiat kita. Tabiat itu bawaan tadi, ya, karakter dasar. Allah mengatakan tentang manusia itu, innahu kana zaluman jahula. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Di akhir-akhir surat Al-Ahzab, yang artinya sesungguhnya kami pernah menawarkan amanat yang besar ini kepada langit, kepada gunung, kepada bumi dan kepada gunung. Tetapi mereka semuanya enggan. Mereka semuanya enggan untuk mengambil itu semuanya. Wa hamalahal insan. Tetapi kemudian manusia itu mereka mau mengambil itu. Padahal innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sifatnya adalah zaluman. Zaluman itu dalam bahasa Arab artinya siyaghul mubalaghah. Banyak berbuat zalim. Jahula artinya banyak berbuat kebodohan. Ini ada di dalam surat Al-Ahzab 1 ayat sebelum terakhir, ayat 70-72, ya. Jadi Allah pernah menekankan atau pernah menawarkan, mau tidak mengambil amanat. Amanat apa yang dimaksud? Amanat yang dimaksud adalah amanat ketaatan. Ketaatan secara syariat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Takalifus syar'iyyah, beban-beban syariat. Ternyata mereka nggak mau langit, bumi dan juga yang namanya gunung-gunung. Tetapi manusia itu mengambil hal tersebut. Ya, manusia itu memang demikian, zaluman jahulan, ya. Ini contoh yang lain. Demikian juga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat dasar manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Di surat Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memang suka keluh kesah. Bagus enggak? Enggak bagus. Ya. Tetapi memang dasarnya manusia itu begitu. Sehingga manusia kalau tidak meningkatkan kualitas dirinya, tidak berusaha untuk mendidik dirinya, dia akan tetap pada style, pada gaya default bawaannya. Seperti apa? Ya tadi, zaluman, banyak berbuat zalim, jahulan, banyak melakukan kebodohan, ya. Demikian juga manusia itu dengan hawa nafsunya la ammaratun bisu, mesti ngajak kepada keburukan. Demikian juga manusia itu halu'an, pasti suka berkeluh kesah. Demikian juga manusia seperti ini. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia akan menganggap Allah sayang sama dirinya, ya. Kemudian Allah lanjutkan, wa amma
idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun tafsirnya, wa amma, adapun idza ikhtabarahu, apabila Allah menguji dia, wa dayyaqa alaihi rizqahu, dan Allah sempitkan rizkinya. Sempitkan itu bukan berarti dihabiskan. Kalau habis rizkinya gimana? Ya sudah, waktunya berpindah alam, ya. Sempitkan saja, berarti masih ada. Ya masih ada, cuman apa? Ya sempit, ya seret, tapi masih ada netes-netes. Dayyaqa alaihi rizqahu fa innahu yadhunnu, maka manusia itu akan menganggap, akan menyangka anna dzalika lihawanihi ala rabbih. Yang demikian itu karena dia itu memang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, dan dia mengatakan Rabbi ahanani, Tuhanku telah menghinakanku. Ini anggapan manusia. Semua manusia itu kayak gitu pikirannya. Kalau dia mendapatkan nikmat, wah, saya ini ya mendapatkan kebaikan di sisi atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan, ya. Tapi kalau dia mendapatkan kesusahan, dia langsung menuduh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan, apa salah saya? Kok saya seperti ini? Susah sekali saya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kok kayaknya hidup ini begitu berat buat saya? Apa dosa saya? Menyalahkan Allah. Nah, itu manusia kayak gitu. Bawaan lahirnya, ya. Kalau tidak dia memperbaiki dirinya. Baik. Sebelum kita lanjutkan pada ayat yang ke-17 di mana Allah mengatakan kalla, tidak begitu. Maka kita perlu mendudukkan mafhum atau pemahaman yang benar terkait dengan yang namanya harta. Kan ayat yang ke berapa ini? 15 dan 16 itu erat kaitannya dengan yang namanya harta. Kalau ayat 15, ketika manusia mendapatkan harta yang banyak, ya, itu anggapannya mesti apa? Robbi akroman, Allah sayang, Allah baik, Allah memuliakan saya. Harta, ya, harta benda. Demikian juga yang ayat ke-16 sebaliknya, kalau misalnya dia mendapatkan harta yang sedikit, rezeki yang sempit, maka manusia akan langsung mengatakan Allah menghinakan saya. Nah, bagaimana sebenarnya mafhum atau pola pikir yang benar terkait dengan harta? Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, harta itu pada asalnya adalah ujian. Ya, Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah itu kalau dalam bahasa Arab artinya al-hasr, membatasi, ya. Hanya doang, tok. Harta itu hanyalah ujian. Jadi yang pertama itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Hanyalah harta dan anak-anak kalian adalah ujian dari Allah. Ujian, namanya ujian itu harus dijawab. Ya kan, kita ada ujian dapat soal lembaran. Lembaran diapakan? Kalau cuma diperhatikan ya enggak kejawab. Harus ditulis soal, harus ditahu jawabannya. Dan jawaban ini jangan salah, kan gitu. Ya. Pertanyaannya 1 tambah 1 ya jawabannya 2. 2 kurang 1 jawabannya 1. Itu matematika dunia, ya. Jadi yang pertama adalah dia merupakan ujian. Ujian untuk apa? Untuk melihat siapa di antara kita yang pandai bersyukur ketika mendapatkan harta tersebut, dan siapa di antara kita yang pandai bersabar ketika seseorang kurang, sempit hartanya, ya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu sebagai fitnah, ujian. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, terkait dengan pemahaman tentang harta. Bahwa harta itu titipan. Tadi dikatakan ujian, sekarang apa? Titipan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu melewati malam dan siang. Ya. Melewati malam dan siang gitu ya. Dan kalian datang ke dunia ini sebagai seorang tamu. Sebagai apa? Tamu. Kita ini tamu di sini. Ini bukan punya kita ini. Dunia ini bukan punya kita. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tamu di sini. Dan harta yang Allah beri, harta yang kalian dapatkan itu adalah ariyatun. Ariyatun, titipan. Titipan siapa? Titipan Allah. Nih, Allah taruh kalian di dunia jadi tamu, terus dikasih titipan. Namanya tamu tidak akan selamanya. Tamu akan pergi. Pergi dari mana? Dari tempat dia bertamu. Kita akan pergi nggak Pak dari sini Pak? Kita akan pergi. Kita akan tinggalkan tempat ini karena kita cuma bertamu saja di dunia ini. Harta itu titipan, titipan. Betapa tidak? Wong kita lahir bawa harta tidak? Ya boro-boro bawa harta. Celana saja enggak. Ya, baju saja enggak. Semua kita enggak bawa. Kita enggak bawa itu. Ketika kita lahir dari perut ibu kita, ya. Jangankan itu, kita ngelihat saja enggak. Kita cuma dengar. Ya, kemudian Allah titipkan mulai yang pertama bukan harta dulu, tapi apa? Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati mulai bisa berpikir, mulai kemudian apa? Mulai berkembang terus sampai akhirnya apa? Allah titipkan, titipannya tambah banyak. Ya, titipan tambah banyak. Allah ingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian enggak ngerti apa-apa loh. Enggak ngerti duit, enggak ngerti investasi, enggak ngerti apapun, ya. Jangankan ngomong duit apa investasi. Apalagi IHSG. Ya, enggak ngerti kalian apa? Ngertinya nangis. Ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a, terus Allah kasih pendengaran, penglihatan, wal absar wal afidah, dan juga hati, tapi sedikit sekali kalian bersyukur, ya. Jadi dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang penting, pendengaran, penglihatan sama hati. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Loh, harta mana? Ya nanti, ya. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dunia itu hulwatun hadiratun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah akan pasrahkan ia kepada kalian. Kemudian Allah akan lihat bagaimana kalian berbuat. Ya, bagaimana kalian akan berbuat dengan titipan Allah. Jadi yang kedua, harta itu adalah titipan. Kalau kita yakin itu titipan, seperti kata Abdullah bin Mas'ud tadi, namanya tamu tidak akan lama dan namanya titipan akan dikembalikan. Kalau orang punya mafhum atau paradigma seperti itu, ya, itu akan lebih waras hidupnya. Kenapa waras? Wah, ini titipan aja, Pak. Bukan punya saya, dititipkan. Ya, saya dapat, ya itu Allah yang berikan kepada saya, dan itu ujian buat saya, dan ini titipan. Jadi ketika seseorang itu dapat, pergi ya sudah. Ya, pergi dalam arti terkadang dia butuh untuk kebutuhan dirinya, ya sudah beli. Anaknya butuh bayar sekolah, bayar. Nggak perlu kemudian seorang berpikir, aduh,
kok pengeluaran banyak sekali, oh duitnya masih banyak, pengeluaran banyak sekali, nggak perlu dipikir, bayar. Ya, sekolah jangan seperti sebagian orang dipegang duitnya. Pak, waktunya bayar sekolah, bisa dicicil nggak? Ya. Padahal duitnya tuh em-eman, bisa dicicil tahun depan nggak? Ya, padahal ini untuk keperluan dirinya, anaknya. Ya, jadi subhanallah, sebagian orang itu malah pola pikirnya unik. Kalau bisa nyicil, kenapa bayar cash? Padahal Nabi itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya hutang. Loh, kita ini kalau punya uang, kenapa mesti dicicil? Bayar cash keras, ya. Oh, Ustaz, kan kalau dicicil enak. Enak apanya? Ya, uangnya bisa dipegangin dulu. Ini. Emangnya itu uang Anda, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya untuk bayar sekolah, ya untuk beli beras, ya untuk kebutuhan sehari, itu titipan Allah. Bayar saja sudah, bayar, ya. Wah, saat ini kayaknya baru dengar seperti ini. Memang harusnya begitu. Ya. Kalau kita nggak punya duit bagaimana? Ya kembali ke yang poin pertama tadi, harta itu adalah ujian. Kalau nggak punya duit ya sudah, nggak usah banyak kepengenan. Ojo kepengenan. Jangan gampang apa? Kepengin. Ya. Jadi ada orang itu pola pikirnya subhanallah, bukannya malah menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah di atas masalah. Ya. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini bukan iklan apapun, Pak. Ya. Tapi menambah masalah di atas masalah. Gimana menambah masalah di atas masalah? Gaji UMR. Ini mohon maaf misalnya, gaji UMR. UMR itu berapa misalnya? 4 juta, 5 juta ya, sekitar itulah ya. Langsung pengen macem-macem. Apa? Beli motor. Ya. Terus apa lagi? Rumah. Terus apa lagi? HP. Ya, 5 juta untuk rumah, untuk motor, untuk HP. Sehingga yang terjadi adalah nyicil rumah, nyicil motor, nyicil HP. Lah untuk makannya mana? Makan apa ya bisa dicicil? Ya, kan enggak. Harusnya orang itu memenuhi kebutuhan primer dulu. Dan nanti kalau enggak ada sisa bagaimana? Loh, memangnya rumah harus beli? Memangnya rumah harus beli? Kata siapa rumah harus beli? Ya. Ustaz, untuk investasi jangka panjang. Loh, memangnya hidup itu akan panjang? Ya. Jadi kalau enggak punya uang, enggak usah beli. Motor, ya motor memangnya harus yang baru. Motor 2 juta yang second ada kok, sama-sama kalau kena macet juga nggak bisa terbang, ya kan? Memangnya motor baru kalau kena macet terus bisa apa? Terbang atau minggir gitu? Enggak. Motor baru malah jadi tambah pikiran, cicilan belum lunas, jadi inceran maling, ya. Inceran maling, belum lagi pajak dan waduh banyak pikiran, menambah masalah di atas masalah, ya. HP ini juga sama nih, penyakit, ya. Penyakit. HP itu esensinya apa sih? Untuk komunikasi, ya. Selama HP itu masih bisa digunakan untuk WhatsApp, untuk telepon, untuk keperluan kita, kebutuhan kita, ya sudah itu. Tapi ya ini sudah kuno. Nah, itulah dia di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ini kembali ke poin yang satu tadi, fitnah. Terkadang sebagian kita belum bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau keinginan tuh nggak ada batasnya. Kalau kebutuhan, ya kebutuhan tuh itu saja. Keinginan nggak ada batasnya. HP kalau mau dituruti ada batasnya nggak? Ya enggak.
Tiap bulan mungkin ada yang baru, iPhone 17 ya. Kendaraan juga seperti itu. Enggak ada batasnya keinginan. Tapi kalau kebutuhan ya itu saja. Apa? Sandang, apa? Pangan, papan ya. Wah, tapi kita kalau nggak punya nanti nggak marem. Loh. Boleh punya itu boleh, asalkan sudah punya uangnya. Jadi jangan seorang itu malah menambah masalah dengan masalah. Ustaz, nanti kita kan bisa ini bisa tuh. Kadang ada orang masih ngeyel juga gitu. Baik, ya. Kita lihat kepada orang-orang yang sudah mencoba saja. Ngambil kredit motor atau rumah. Untung apa rugi? Kita ngomong pakai angka saja. Rugi. Kenapa rugi? Loh, motor itu dibeli. Makin lama harganya makin turun. Kata siapa motor tambah mahal? Enggak ada. Yang ada tambah mumet, ya kan? Cicilan jalan terus. Belum lagi kalau kita ngomong dari syariat, wah ini ternyata riba. Rumah, ya, rumah. Orang beli rumah di awal-awal itu kan nggak bayar pokoknya. Yang dibayar apanya? Bunganya. Akibatnya orang itu kalau mau melunasi, bank itu paling nggak suka ada orang melunasi lebih cepat. Pengennya apa? Pengennya Anda itu makin lama ngutang gunung. Ya, sehingga rumah yang misalnya harganya itu 100, begitu Anda cicil, ketemunya itu bisa jadi 2 kali lipat, 200 soal itu. Ya. Ketika dikontrakkan jadi berapa? Ya, murah. Belum lagi nanti renovasinya, belum lagi, waduh, banyak. Jadi marilah kita melihat sudut pandang kehidupan dengan yang simpel. Kalau nggak punya ya sudah nyewa, ya. Kalau nggak punya ya sudah cari yang murah. Nanti kalau sudah punya silahkan beli cash keras. Ya. Ustadz, saya tuh pengen beli cash itu dipersusah Ustadz. Kalau belinya cash, kalau motor, ya kan gitu kan. Coba aja Bapak tanya. Lucu juga kadang ada sebagian orang itu ya mau dibeli cash itu nggak mau. Bener ya. Bapak tanya sama sales motor. Karena saya pribadi pernah nyoba. Saya beli motor cash keras. Ya. Sama salesnya langsung dicuekin. Kenapa? Ya karena dia nggak dapat fee dari instansi ribawi tadi. Finance yang riba itu yang menawarkan, Pak ini cicilan aja Pak, ini kan uangnya bisa diputar. Enggak, saya punya uang, saya maunya beli cash. Udah, ya sudah Bapak langsung situ aja. Ya kayak beli ke warung itu, tumbas. Ya. Beli apa Mas? Beli motor. Ya, Ana langsung bayar nih. Ya, oh ya diantarnya paling besok ya, ya nggak apa-apa. Udah. Nah, yang seperti ini itu dianggap aneh kalau orang hari ini tuh pengen beli cash itu. Coba aja, pasti akan dipersulit. Tidak bisa Pak, kami harus kami harus hutang. Anda harus hutang sama kami. Kan lucu toh. Nah, ya. Yang jual lucu, yang beli lebih lucu. Kenapa lucu? Ya karena memaksakan diri tadi, memaksakan diri. Maka dari itu yang kedua, harta itu adalah titipan. Yang ketiga, ya, hakikat harta menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, anak Adam itu selalu mengatakan ini hartaku, ya, mali. Ini hartaku, ini hartaku. Sementara mana tadi hadisnya tadi? Ya. Sementara hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, mali, hartaku, ya.
Ini hartaku, ini hartaku. Kemudian kata Nabi, wahallaka min mal. Padahal yang merupakan hartamu yang sebenarnya, illa ma akalta fa'afnaik. Apa yang sudah kamu makan terus kamu habiskan. Au labista fa'ablain. Atau yang sudah kamu pakai kemudian sudah usang, enggak kamu pakai lagi. Au tasaddaqta fa'amdait. Atau yang engkau sedekahkan kemudian kamu amankan. Amankan kemana? Amankan akhirat. Harta itu kalau disedekahkan, diinvestasikan akhirat, hilang nggak? Nggak hilang. Ya, ya subhanallah, masya Allah. Ini Nabi SAW 1400 tahun yang lalu memberikan kepada kita rumus tentang hakikat harta. Kata Nabi, anak Adam itu selalu mengaku-aku, ini hartaku, ini hartaku. Padahal hartamu yang sebenarnya adalah, kata beliau, yang engkau makan. Kita punya makan, kita masuk ke mana? Ke rumah makan. Ya, kan rumah makan Padang itu kan ada modelnya dihidang, Pak. Dihidangkan, semuanya dihidangkan, yang apa, yang rendang, yang itu semuanya dikasih. Ya kan? Apa iya kita mau menghabiskan satu meja itu? Enggak. Paling kita ngambil misalnya apa? Ya cincangnya atau kakapnya. Udah, itu udah makan itu sama nasi, udah protein udah. Jadi apa harta Anda yang sebenarnya? Harta Anda yang sebenarnya adalah yang Anda makan tadi, ya kakapnya dan juga yang cincangnya tadi. Adapun yang apa misalnya ayam atau yang lainnya itu belum merupakan harta Anda. Kenapa? Ya Anda nggak makan itu. Anda tidak makan dan Anda nggak mungkin makan semuanya. Ya. Jadi yang pertama, harta itu adalah apa yang Anda makan. Yang kedua, apa yang Anda pakai, yang dipakai. Kita punya berapa setel pakaian yang kita pakai sekarang ini? Berapa setel? Ya, 1 setel, atasan bawahan. Udah. Meskipun kita punya sekian banyak pakaian, tetap yang akan dipakai ya satu itu. Dalam arti satu itu nggak akan kan semuanya. Oh, saya punya baju branded, ini pakai semuanya double ya. Kaosnya, nanti ada jaketnya, nanti didouble lagi dengan sweaternya, terus apa lagi, wah sampai nggak karuan. Apa iya kayak gitu? Ya, enggak. Yang Anda pakai sampai kemudian usang dan tidak Anda pakai, itulah harta Anda. Au tasaddaqta, atau yang engkau sedekahkan, fa'amdait, lantas engkau amankan dia. Amankan di mana? Engkau amankan sampai akhirat. Itulah harta. Kalau kita ngomong hari ini, orang itu nyimpen duit, Pak, itu bingung. Banyak orang nyimpen duit bingung. Beneran. Belum lama ini kan kejadian, hitungan 2 hari 3 hari yang lalu. Ada orang tuh kan naruh, ada sebagian orang tuh duitnya banyak, bingung naruhnya, ditaruh di ya sekuritas itu ya untuk menghimpun nanti uangnya dimasukkan di saham apa biar berkembang. Yang ada malah apa? Tiba-tiba uangnya itu hilang, ya kan? Tiba-tiba uangnya hilang sampai kemarin OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dah sekarang diperiksa ini kenapa kok uangnya bisa hilang? Jadi pertanyaannya adalah, atau poinnya adalah, nggak aman juga tuh naruh uang di sekuritas untuk apa, dikembangkan di dunia saham, di bank. Belum lama ini juga kejadian, saya baca di rekening dorman berapa, 200-an miliar, itu bisa berpindah, bisa hilang. Berapa menit? 17 menit. Ya, bisa. Rekening dorman itu duit yang enggak dipakai sama yang punya, nganggur gitu. Ya. Silakan nanti Pak dicek rekeningnya, Pak. Khawatirnya. Entah diblokir. Oh, blokir belum lama kejadian. Ya, punya duit tapi enggak bisa dipakai. Berarti duit kita bukan? Ya enggak juga, ya. Atau tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba. Itu duit. Tanah. Berapa banyak kasus tanah apa? Diserobot. Bukan diserobotnya ini, diserobot apanya? Suratnya sudah ada. Saya punya sertifikat. Situ juga punya. Loh kok bisa?
Lah kok bisa tumpang tindih sertifikat? Ya bisa aja Thomas. Apa sih yang nggak bisa buat orang yang mau? Ya kan ada mafia tanah. Apalagi. Jadi yang paling aman itu naruh duit di mana? Di akhirat. Nggak akan hilang itu. Ya demi Allah tidak akan hilang. Bahkan yang ada malah apa? Bertambah-tambah. Sedekah 1.000, sedekah 10.000 itu akan dilipat gandakan minimal 2 kali. Ya. Maksimal tidak terhingga. Bisa sampai 700, bisa sampai banyak. Ada nggak investasi yang sampai 700 kali bayar 700 kali keuntungan? Nggak ada. Ya. Dan aman loh. Aman. Ya. Jadi itu yang merupakan mafhum atau diantara hal yang perlu kita pahami tentang masalah harta ya. Kemudian kita kembali ke surat ini. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, tidaklah seperti itu. Laisal amru kama tasawwara hadzal insanu. Urusannya, perkaranya bukanlah seperti yang orang ini pikir. Manusia ini gambarkan. Min anna ni'ama dalilun ala ridallahi an 'abdihi, ya, bahwa menurutnya nikmat itu merupakan petunjuk Allah itu meridhoi hambanya. Bukan seperti itu. Nikmat duniawi bukan merupakan ukuran Allah ridho kepada seseorang. Wa annan niqama, demikian juga musibah duniawi itu petunjuk bahwa seseorang itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Bahkan al-waqi', kenyataannya annakum la tukrimunal yatima mimma a'taakumullahu minar rizq. Kalian itu justru tidak memuliakan anak yatim dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kalian berupa rezeki. Kalla bal la tukrimunal yatim. Jadi Allah mengatakan kalla, enggak seperti itu. Bukanlah artinya Allah berikan nikmat berupa harta, keluarga, kedudukan, jabatan, itu berarti Allah sayang. Enggak seperti itu. Sebaliknya, orang tidak memiliki harta yang banyak, kemudian orang tidak memiliki jabatan yang mentereng, ya, itu berarti Allah enggak sayang. Bukan begitu. Kalla. Lantas apa parameter Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba? Supaya kita tahu kita ini disayang sama Allah. Di antara parameter Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan juga sayang kepada seorang hamba, Allah mencintai hamba itu ada beberapa ciri. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ini cirinya, Allah jadikan dia faqih, faham dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Ya. Yang kedua, di antara pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba adalah Allah berikan dia ujian kehidupan yang kemudian Allah tolong juga untuk bisa bersabar atas ujian tersebut. Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, mencintai suatu kaum, Allah akan uji, diberikan ujian kehidupan. Tetapi diberikan taufik untuk bisa bersabar. Kenapa? Dengan ujian kehidupan yang Allah berikan dan Allah tolong supaya bisa bersabar, maka dia mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Orang yang sabar itu diangkat derajatnya, diberikan pahala tanpa hisab, nggak pakai hitung-hitungan. Kenapa? Dikasih ujian, tapi juga dikasih
kesabaran. Kalau cuma dikasih ujian tok, tapi Allah tidak tolong untuk dia bisa bersabar, ya bubar, ya. Karena ujian itu nggak cuma diberikan kepada orang beriman, orang kafir juga dapat ujian. Jangan salah. Ya, jangan salah. Orang yang kita sangka atau dianggap oleh sebagian orang, wah enak ya hidup, oh dia punya ujian. Ujiannya apa? Ya kita nggak tahu. Mungkin kesehatan, ya. Mungkin ujiannya di keluarga dia, mungkin di anak-anak dia, mungkin di hubungan dia dengan sesama, dengan orang tua. Mungkin ujiannya ada pada dirinya sendiri, kekhawatiran, nggak bisa tidur, ujiannya tuh ada. Kita saja ngelihatnya, yang kita lihat di YouTube itu kayaknya wah enak ya, tanpa kita menyadari sebenarnya dia itu juga punya keresahan tersendiri, ya. Yang nggak mungkin toh dia akan mengekspos hal tersebut. Kenapa? Kalau dia mengekspos berarti dia akan mempermalukan diri sendiri. Manusia kan seperti itu. Manusia itu sukanya seperti itu. Adan, ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada salatul isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.